selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gloria Francisca Petrusli. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini saya akan menjelaskan pembuktian dari sifat himpunan, yaitu sifat distribusi. Nah, untuk apa yang mau kita buktikan di sifat distribusi ini ada A iris B gabung C sama dengan A iris B digabung A iris C. Ini untuk pernyataan yang pertama, dan untuk pernyataan yang kedua A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Kita akan membuktikan bahwa sifat distribusi ini benar dan benar. Nah, untuk membuktikan sifat distribusi dari himpunan ini, saya membutuhkan sifat distribusi dari pernyataan yang sudah ada nilai kebenarannya. Ini sudah terbukti benar, nanti ada tabel kebenaran. Nah, Q atau P atau Q dan R, P atau Q dan P atau R. Nah, di sini kalau kita lihat sifat dan ini sama dengan sifat irisan, dan atau ini sama dengan sifat gabungan. Oke, jadi yang pertama kita akan membuktikan untuk pernyataan pertama, yaitu A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, di sini untuk membuktikan pernyataan ini merupakan sama, nilainya sama, anggap saja ini X dan Y. Untuk membuktikan bahwa X sama dengan Y, maka X harus merupakan himpunan bagian dari Y, dan juga sebaliknya Y harus merupakan himpunan bagian dari X. Nah, oleh sebab itu kita akan membuktikan yang pertama kali X merupakan himpunan bagian dari Y, atau A iris B gabung C merupakan himpunan bagian dari A iris B gabung A iris C. Misalkan pembuktian pertama, misal X merupakan elemen dari A iris B gabung C. A iris B gabung C. Nah, ini ya benar. Di sini kita bisa lihat bahwa karena menggunakan sifat irisan, karena X merupakan ini anggota dari A iris B gabung C, maka X ini merupakan anggota dari A, dan juga X merupakan anggota dari B gabung C. Nah, yang kedua, X merupakan anggota dari A, dan juga X merupakan anggota dari B, atau X merupakan anggota dari C. Nah, pernyataan ini bisa dibenarkan dengan ada tiga pilihan. Yang pertama, agar pernyataan ini bisa benar, kita bisa menggunakan tiga pilihan. Yang pertama, ketika X anggota dari A dan X anggota dari B, nilaikan atau. Jadi pilih salah satu, X anggota dari A dan X merupakan anggota dari B. Yang kedua, X merupakan anggota dari A dan juga X merupakan anggota dari C. Nah, yang ketiga, X merupakan anggota dari A dan juga X merupakan anggota dari C, dan X merupakan anggota dari B, atau ketiganya. Nah, dari tiga pernyataan ini bisa kita lihat bahwa
X merupakan anggota dari A dan X merupakan anggota dari B. Maka ini merupakan operasi irisan antara A dan B. Ini juga merupakan operasi irisan antara A dengan C. Dan ini juga merupakan operasi irisan antara A iris B iris C. Dari 3 kesimpulan pernyataan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa X merupakan anggota dari A gabung B atau A gabung C. Kenapa seperti itu? Kenapa merupakan pernyataan ini? Karena X iris B dan juga X iris C dan juga merupakan ketiganya, X ini iris AB ataupun AC. Seperti itu. Jadi dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada awalnya X itu merupakan anggota dari A iris B gabung C, dan sekarang menjadi anggota dari X. X juga sama dengan anggota dari A iris B atau A iris C. Sehingga untuk pernyataan pertama bahwa A iris B gabung C merupakan anggota bagian dari X dari A iris B atau A iris C. Ini udah terbukti untuk bagian A iris B gabung C subset A iris B atau A iris C. Sekarang kita akan membuktikan pernyataan yang kedua, di mana karena yang tadi kan X untuk X sama dengan Y itu X harus subset Y maupun Y harus subset X. Karena X subset Y sudah terpenuhi, yaitu yang ini, maka kita akan mencari Y subset X. Di mana Y subset X? Di mana Y subset X itu merupakan pernyataan yang A iris B gabung A iris C merupakan himpunan bagian dari A iris B gabung C. Nah, dari pernyataan ini, karena dari pernyataan ini X merupakan anggota bagian dari A gabung B atau A gabung C atau A gabung C. Maaf. Nah, di sini kita bisa lihat, maka X merupakan elemen bagian dari A iris B atau X merupakan anggota dari A iris C. Menggunakan sifat atau. Nah, dari sini, untuk di sini kan ada irisan. Di sini kita bisa menggunakan sifat irisan, di mana X merupakan elemen dari A dan X merupakan elemen dari B. Begitupun sebaliknya, X merupakan elemen dari A dan juga X merupakan elemen dari C. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat pernyataan, distribusi pernyataan, di mana P dan Q atau P dan R itu tuh ekuivalen sama P dan Q atau R. Jadi kita bisa terapkan hal ini ke bagian ini. Nah, di sini anggap saja A itu P, B itu Q, A itu P, C itu R. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa
P dan Q yang tadi sifatnya itu, atau P dan R. Ini harus ekuivalen dengan P dan Q atau R. Setelah itu karena P ini sama dengan A, maka X merupakan elemen dari anggota dari A, dan Q itu B, R itu C, R itu C. Jadi X merupakan anggota dari A dan juga X merupakan anggota dari B, ataupun X merupakan anggota dari C. Nah, dari sini karena X anggota dari A, nah di sini sifat X anggota dari B atau X anggota dari C ini bisa kita tulis B atau C. Nah, dan ini ada dan, maka A iris B gabung C. Di sini bisa kita ketahui bahwa X merupakan elemen dari A iris B gabung C. Maka terbuktilah bahwa A iris B gabung A iris C itu merupakan himpunan bagian dari A iris B gabung C. Maka kesimpulannya, karena A iris B atau A iris C itu merupakan himpunan bagian dari A iris B gabung C, dan juga A iris B gabung C merupakan himpunan bagian dari A iris B gabung A iris C, maka dapat disimpulkan bahwa A iris B gabung C ini sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, seperti ini untuk sifat irisan. Selanjutnya kita akan membuktikan sifat distribusi himpunan yang kedua, yaitu A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah, anggap saja ini X, ini Y, apakah X ini sama dengan Y. Ingat apa syarat X sama dengan Y, yaitu X merupakan himpunan bagian dari Y. Begitu pula Y juga merupakan himpunan bagian dari X. Nah, pertama-tama kita akan buktikan apakah X itu merupakan himpunan bagian dari Y, di mana apakah A gabung B iris C ini merupakan subset dari A gabung B iris A gabung C. Pertama kita misalkan X ini anggota dari A gabung B iris C. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa X ini ternyata anggota dari A dan juga A atau X merupakan anggota dari B iris C. Selanjutnya kita bisa melihat X merupakan anggota dari A atau X merupakan anggota B dan X merupakan anggota C. Nah, dari pernyataan ini kita bisa melihat bahwa untuk membenarkan atau memvalidasi pernyataan ini terdapat beberapa pernyataan juga, di mana X elemen A. Dari pernyataan ini kita akan mendapatkan pernyataan ini, X elemen A atau X elemen B. Yang kedua, X elemen A atau X anggota dari C. Nah, kita lihat X anggota dari A atau X anggota dari B. Artinya X ini merupakan dalam sebuah himpunan, dia merupakan anggota dari A atau B.
Nah, karena dia merupakan anggota dari A atau B, atau karena kita tidak tahu apakah dia ini anggota A atau anggota B, maka dia ini masuk dalam himpunan gabungan dari A dan B. Jadi A gabung B. Begitu pula untuk A dan C. X ini merupakan anggota dari A atau merupakan anggota dari C, sehingga dia merupakan himpunan dari A gabung C. Dari dua pernyataan ini bisa kita lihat bahwa ternyata X ini merupakan himpunan dari A gabung B iris A gabung C. Mohon maaf, A gabung C. Nah, karena awalnya yang kita ketahui pada awalnya itu X merupakan elemen dari A gabung B iris C. Namun sekarang kita telah menemukan bahwa ternyata X juga merupakan elemen dari A gabung B iris A gabung C. Dapat kita sebutkan bahwa terpenuhilah pembuktian A gabung B iris C subset A gabung B iris A gabung C. Namun ini hanya untuk X anggota bagian dari Y. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana Y merupakan anggota bagian dari X, atau bagaimana AUB ini udah terbukti. Bagaimana AUB iris AUC ini merupakan himpunan bagian dari A gabung B iris C. Nah, untuk yang itu kita akan membuktikan selanjutnya bahwa A gabung B iris A gabung C merupakan subset dari A gabung B iris C. Pertama kita misalkan X ini merupakan anggota dari A gabung B dan A gabung C. A gabung C. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata X ini elemen dari A atau X ini elemen dari B. Selanjutnya X ini anggota dari A atau X ini anggota dari C. Kita ingat untuk menyederhanakan ini kita bisa menggunakan sifat distribusi dari pernyataan, di mana anggap aja ini P, Q, PR. Jadi P atau Q dan P atau R. Nah, P atau Q dan P atau R ini dia sama nilainya dengan P atau Q dan R. Nah, oleh sebab itu, karena kita akan pernyataan sepanjang ini kita akan buat dalam bentuk sederhana ini. P atau Q dan R. Nah, P di sini adalah X elemen dari A, atau Q adalah X elemen dari B, dan R merupakan elemen dari C. Dari C. Nah, di sini kita bisa melihat X elemen dari A atau X elemen dari B dan C ini bisa kita buat dalam X elemen B dan C. Benar? Setelah itu, X elemen A kita dapat membuat atau ini kan sama dengan gabung kalau dalam sifat distribusi pernyataan dan distribusi himpunan, dan ini iris. Jadi atau gabung X elemen B dan C.
Maka ditemukanlah atau terbuktilah bahwa X ini dia juga merupakan anggota himpunan dari A gabung B iris C. Terbuktilah bahwa A gabung B iris A gabung C ini merupakan himpunan bagian juga dari A gabung B dan C. Sehingga untuk pernyataan sifat distribusi yang kedua ini dapat kita buktikan karena A gabung B dan C subset A gabung B dan A gabung C ini sudah terbukti, dan juga A gabung B dan A gabung C subset A gabung B dan C ini juga sudah terbukti. Jadi sifat yang kedua terbukti. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan kali ini dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih.